diem dulu, gue belum kelar nih kerjaan gue, jangan gangguin dulu gitu. Gue lebih sepanang dengan kerjaan gue yang belum kelar dibandingin sama tuh setan istilahnya kan. Dari tadi ngisengin gue mulu nggak berhenti gitu. Elah. Udah akhirnya kalau gue sih ada, gue waktu itu kerja di perusahaan startup yang karyawannya masih sedikit banget. Sama, pokoknya gedung udah ada lorong tuh agak-agak horor berarti ya. Iya, aduh. Ya, gue sekitar di lantai 15-an waktu itu. Kerja gue tinggi lagi kan. Alah, gue lantai 5 puyeng. Gue lari mampus lagi kan. Nah, tuh gue waktu itu awal-awal kerja startup baru karyawannya baru ada sekitar 3-4 orang. Aduh, lantai 15. Dan gue kebetulan yang gue bagian legal yang ngurusin semua dokumen-dokumen. Nah waktu itu perusahaan gue lagi mau bikin anak perusahaan kan. Gue mau nggak mau lembur karena kejar waktu pemegang saham yang terhormat ini pada sibuk kan. Ada waktu besok. Gue harus banyak siapin dokumen, lembur lah gue hari itu. Gue padahal waktu itu baru berapa bulan kerja gitu. Ya gue kan ya udah mau gimana gitu kan, kerjain aja, mau nggak mau. Gue kerjain sampai malam, gue lagi duduk biasa sambil ngeprint, terus tiba-tiba printernya stuck, rusak. Yang bikin gue jadi makin malam kan. Bener-bener waktu itu belum ada IT, cuma ada legal, finance, OB, terus sama HR, sisanya nggak ada, belum ada lagi gitu. Ya udah mau minta tolong siapa, IT tak ada, padahal nih pasti kan namanya startup baru, semua serba baru dong alat-alatnya. Semuanya. Stuck, ngeprint nggak bisa. Berkali-kali ngeprint nggak bisa. Akhirnya gue tinggal dulu ke toilet, pipis dulu, ya kan? Toilet malam-malam. Terus terus habis itu gue ke toilet malam-malam nih. Malam udah nggak ada orang, sepi sendirian. Udah, gue ngantuk juga kan, karena nggak expect kalau gue harus lembur sampai malam. Dan itu lembur pertama gue selama gue kerja, lembur pertama gue. Terus habis itu udah gue ngantuk, cuci muka deh gitu kan. Gue cuci muka, pas gue lagi cuci muka gue ngaca dong. Pas gue ngaca, tiba-tiba di kaca ya ada gue. Terus pas gue habis selesai cuci muka, udah selesai, udah seger sambil tacap-tacap dikit gitu. Pas gue mau keluar kamar mandi, yang di kaca nggak ikutan keluar. Oh iya? Yang di kaca nggak ikutan keluar. Yang di kaca tetep mode begini. Astagfirullahaladzim, gitu. Diem aja ngeliatin gue nya udah jalan mau ke pintu. Itu gue tahu karena kok kayak ada yang lihat. Pas gue ngeliat dia masih stay dengan muka gue dengan gini. Gitu coy. Gue merinding gue. Gue keluar, gue kayak oke, dia cuma mau kenalan. Gue harus positive thinking karena kalau kita takut katanya dia akan lebih parah lagi kan. Tiba-tiba gue masuk kaca kan gak? Udah siap kabur. Udah siap kabur. Tapi kerjaan harus dijalanin. Gue jalan cepet, lorong kembali lagi toilet gue mau ke arah ruang kerja tuh lewat lorong itu. Dan di situ ada tangga kosong dan katanya orang-orang situ ya, tangga itu emang nggak pernah dibuka. Anjir lah. Connecting tangga ke lantai atas. Nggak pernah dibuka pintu, terus ada kaca yang tembus pandang, bukan kaca cermin ya. Kalau kali ini yang di tangga itu. Udah gue jalan, abis dari ngeliat situ, terus tiba-tiba pas gue lagi jalan kan otomatis gue liat pandangan lurus dong. Nah pas gue lagi jalan ke depan, tiba-tiba di belakang gue itu ciri sel yang di kaca itu ada lagi di belakang gue. Gue lihat dari bayangan itu lah, kok gue nya ada 2 dari kaca samar-samar. Tapi gue harus mikir yang itu cuman mungkin bayangannya kacanya cembung, mungkin cekung yang bisa bikin biasan orang gitu kan. Terus sebenarnya gue harus kerja, tapi gue harus kerja besok orang udah pada datang dan gue nggak mungkin dong datang subuh-subuh karena kan lebih horor lagi. Udah, dan rumah gue juga jauh gitu kan ke Bogor, kayak nggak mungkin gue subuh-subuh kayak capek banget gitu. Udah akhirnya gue lanjut, udahlah bismillah aja, kayak ditanamin dalam diri tuh kayak udah gue di sini harus kerja, yang lain dimin dulu aja deh gitu kan, selama dia nggak touching sama gue. Jadi gue kayak ya udah gitu. Udah
Walaupun gue nggak tahu tuh, gue sih bacaan Nggak ayat lupa. kursi. Gue baca ayat kursi tapi dalam hati. Orang-orang kan pada biasanya kan disebut. Nah gue tapi karena gue harus ngebaca dokumen juga, jadi kadang suka hilang timbul. Gue bacanya juga susah kan. Lo baca dalam hati tapi harus baca dokumen juga berat. Betul. Jadi kayak gue harus baca yang mana. Sedangkan hati gue udah deg-degan. Gue yakin gitu. tuh hilang ngantuknya. Gila. Hilang ngantuknya. Kayaknya gue mau tidur habis itu nggak bangun lagi tuh. Tangan gue sekarang tuh dingin banget cerita ini. Terus habis itu udah akhirnya gue lanjutin karena si printer kampret tadi yang rusak udah mulai bisa. Wah, terus habis itu udah mulai bisa, alhamdulillah udah selesai tuh yang harus gue print. Tapi gue belum nyelesain fotokopian, ada yang harus gue fotokopi. Pakai si printer itu juga karena kita mau punya alat yang banyak gitu. Udah pas gue lagi mau fotokopi, error lagi. Gue ngapain pipis lagi udah. Udah nggak mau lagi gue pipis. Nggak mau sih. Gue sih kalau disuruh udah kabur pipis, iya. Gue fotokopi error lagi nih, tapi errornya kayak dia mau nge-print tapi kayaknya loading gitu. Jadi kan bisa ditunggu ya, nggak lama harusnya. Pas gue lagi fotokopi, tiba-tiba pintu kantor gue itu kan kaca. Tiba-tiba ada yang buka gredek karena kan gue pakai fingerprint yang ngelok kan. Kalau kita nutup, ngelok sendiri gitu. Jadi kalau mau masuk harus pakai fingerprint. Nah ini kayak ada orang yang mau berusaha masuk, tapi nggak bisa. Karena dia nggak punya finger. Karena dia nggak punya finger. Nggak berbentuk, mohon maaf. Itu bener-bener gerjek gitu. Terus habis itu gue cuma nengok, ntar dulu nggak bisa masuk kan, ya udah diam aja di luar, nggak usah masuk. Gue ngomong begitu, gue memberanikan diri ya akhirnya kan. Diam dulu, gue belum kelar nih kerjaan gue, jangan gangguin dulu gitu. Gue lebih sepanang dengan kerjaan gue yang belum kelar dibandingin sama tuh setan istilahnya kan. Dari tadi ngisengin gue mulu nggak berhenti gitu. Udah akhirnya makin lama itu gerejekan makin nggak bisa berhenti. Gua abis omelin nggak diem dia, malah makin kencang, nyebelin kan. Udah akhirnya itu printan, itu fotokopian, gue tinggal. Gue pikir kan fotokopian besok pagi aja lah gitu. Gue tinggal nggak gue rapihin sama sekali. Gue langsung pulang, gue langsung buka pintu, minggir gue mau lewat. Gue bilang gitu, gue mau lewat, lo minggir jangan depan gue. Walaupun gue nggak tahu tuh ada depan gue apa enggak minimal gitu kan. Gue teken lift lama banget, akhirnya karena gue teken lift lama banget, ada tangga darurat, gue lari dulu sih ke lantai bawah, minimal ada orang, gue nyari ada orang buat gue nunggu lift. Dibandingkan gue nunggu lift tiba-tiba itu datang kanan kiri kan, gue kayak di pola pikir gue kayak bakal ada yang datang rame gitu. Udah gue langsung lari ke bawah, tiba-tiba untung 2 lantai di bawah gue lagi masih rame, masih terang benderang, masih rame orang. Udah akhirnya gue menunggu di situ, tapi tiba-tiba ada yang mau pulang juga, nanya, Mbak ngapain nunggu di sini? Pasti kayak gitu deh. Iya, dari lantai berapa? Kok nunggunya di sini? Enggak, soalnya aku tadi sendirian. Gue bilang itu kan, liftnya kelamaan, iseng aja jalan kaki ke bawah. Padahal emang iseng. Gue lagi diisengin buat lari ke bawah. Gila sih itu. Gokil. Pokoknya buat kalian yang suka lembur itu mendingan ditemenin sih, harus ada temennya sih, apalagi kalau kan apalagi kalau emang kita bukan orang lama. Tapi memang semakin kesini akhirnya udah banyak orang, udah banyak karyawannya, udah lumayan menghilang lah yang kayak gitu-gitu. Atau mungkin dia mau perkenalan kali. Tapi sama gue doang. Gue tanya sama temen-temen gue yang anak-anak baru tuh nggak ada yang direse-resein. Kurang mandi berarti lu. Iya kali ya, mungkin dia pengen ngaca kali kalau lo cakep cantik, belum, cucok ya. Tapi gue nggak ngomongin aja nih, deg-degan. Tapi itu serem sih sumpah ya. Gila, jadi perkara gue aja yang cuma kerincingan kunci tapi nggak ada bentuknya, itu gue kabur sih. Tapi katanya sih dengar-dengar konon katanya. Oh, dia sampai cari tahu ya. Kalau gue cari tahu sampai ke OB-OB-nya yang sana yang lama atau satpam-satpamnya yang lama. Ini sebelumnya apa sih? Gitu. Katanya sih sebelumnya di sini tuh sempet ada makam apa-apa gitu gedungnya. Akhirnya dibikin jadi gedung kantor. Wah gila, gue bilang ini udah seserem ini, gimana yang punya cerita-cerita di Menara Saidah ya, mungkin ada di sini yang nonton Menara Saidah penghororan yang pernah kerja di Menara Saidah tuh katanya banyak cerita-ceritanya, pengalamannya serem banget loh. Boleh. Gitu. Atau yang punya pengalaman di gedung-gedung tinggi yang udah bingung. Bener. Terus ada ya kayak gitu pasti ada sih. Atau apa? Boleh dong cerita ke kita bener-bener juga.
deg-degan, mungkin tangan dingin gitu. Karena kita sama-sama ngalamin di kantor ya. Iya. Aduh itu sih. Kantor tuh emang kayaknya mungkin karena jarang ditempatin kalau malam. Mungkin gitu karena kali. yang udah ganti jam, shift malam gantian kali ya. Iya nggak sih? Ya sih. Nah kayaknya gue udah harus meregangkan otot-otot nih. Ngeri. Gue cerita begini, gue flashback ya. tiba-tiba kayak sesak napas. Gue butuh oksigen. Iya. Healing, jangan. Iya. Enggak. Iya sah macan. Ayo mau. Oke deh, di sini dulu aja. Aku mau mengambil nafas karena biasanya aku interview orang yang punya cerita horor. Sekarang kita yang ngobrol sendiri itu kayaknya gerah ya. Lebih gerah dibandingin interview orang ya Bun. Benar. Oke deh kalau gitu, jangan lupa tetap nonton kita, komen-komen kalau misalkan ada cerita-cerita yang seru. Boleh dong kasih cerita sama kita biar kita bisa atau mau join di sini juga boleh. Kita jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye.